Jadi bahagia itu pun datangnya bukan dari orang luar. Kalau kamu gantungkan kebahagiaan kamu dari respon orang terhadap kamu, kamu tidak akan pernah bahagia. Perlu nggak kita mempelajari kegagalan mereka? Perlu dong. Kenapa? Karena kegagalan itu tidak akan pernah jadi kegagalan kalau kita terus berjalan. Kita tuh hanya ketemu kegagalan ketika kita berhenti, mundur. Masalah itu selalu ada, tapi tergantung bagaimana kita meresponnya. Ketika masalah datang, yang kita harus pastikan bahwa respon kita itu baik buat kita. Gini nih, berbicara soal brand tadi, ngebangun brand itu susah nggak sih? Sebenarnya susah-susah gampang. Secara ilmu, secara teknis itu bisa dibuat. Cuma sekarang Mami bilangnya gini deh, pengertian kita tentang brand itu apa? Oke. Apa sih brand itu? Ini Mami nggak usah bilang definisi brand adalah ini. Brand itu, tapi Mami kasih contoh gini. Misalnya Starbucks. Ketika kita bilang Starbucks, kalian udah tahu kan apa yang ada di situ? Ada. Maksudnya image apa? Iya. Kopi, terus apa lagi? Ijo. High end, ijo, apa lagi? Apa lagi? Ambience-nya yang eksklusif. Terus orang-orang yang kesana siapa? Orang kantoran, kece-kece, bawa komputer, komputer. Nih kalau bawa komputer berat nih, ada PC-nya segala macam. Apa namanya? MacBook. Orang tua misalnya. Bawa MacBook, bawa iPad, nah gitu kan ya. Itu Starbucks ya. Image Starbucks begitu ya. Ya kan? Nah, itu namanya branding. Jadi sesuatu yang ketika disebut namanya ada di kepala kita. Itu branding. Bukan cuma soal logo, justru logo itu kita buat sesuai dengan apa yang pengen kita deliver ke customer. Seperti misalnya Mami bilang, kayu, udah terimage kan, kayu itu apa? Kayu apa? Keras, coklat, ya kan? Bisa diukir, seperti itu kan? Nah, itu kayu. Terus kalau misal itu brand, gitu. Bahkan brand itu kita bisa bilang gini, kalau misalnya Yusi Akmal, kalau dia personal, ya kan? Dia tuh apa? Secara personal kita harus bisa bilang gini, oh Yusi Akmal tuh brand. Tapi kalau seandainya kita identifikasikan Yusi Akmal tuh sebagai personal, dia tuh seperti apa bentuknya? Kalau aku boleh jujur nih, Pandi boleh jujur, ketika pertama kali ngedengar Yusi Akmal itu, yang pertama itu adalah brand Jakarta yang masuk Lampung. Yang Pandi tahu ya, itu pertama satu. Lalu yang kedua, Yusi Akmal ini adalah sosok tokoh publik yang ada di Lampung, seperti kayak contohnya sebelah lah ya, banyak sih kayak Banana Fuser segala macam, mungkin kita sudah sama-sama tuh, yang dia mungkin bikin brand di Lampung, tapi ternyata adalah sosok putri daerah, dan bisa jadi top di Lampung. Itu gimana itu? Maksudnya strategi yang digunakan, dan balik lagi ke brand tadi, nge-build susah atau enggak, dan kayak gimana bisa kayak gitu? Sebenarnya begini, itu kembali lagi ke sebenarnya begini, itu kembali lagi ke awalnya. Ya kan? Mami juga ketika ditanya Yusi Akmal orang Bandung ya, orang Jakarta ya, atau sekolahnya di mana? Enggak. Yusi Akmal tuh benar-benar orang Lampung. Pure orang Lampung dari kecil, dan pendidikan Mami pun pendidikan yang ada di Lampung. Jadi TK-nya TK Pertiwi. Hai teman-teman TK Pertiwi. Hai, jangan lupa subscribe ini ada teman kamu. Terus SD-nya SD Teladan. Hai teman-teman SD Teladan. Halo teman-teman Teladan, jangan lupa di subscribe dan di like, ini ada teman. Terus SMP 2, SMA 2 dan Unila. Gitu kan. Nah, terus kenapa kok orang bilang bukan putra Lampung? Itu kan membuktikan bahwa sebenarnya bukan soal Lampungnya, bukan soal daerahnya, tapi soal bagaimana kita secara personal itu membuat diri kita terus bertumbuh dan berwawasan. Itu sih masalahnya. Jadi sampai orang mengira bahwa Mami itu bukan orang Lampung gitu, itu karena orang menilai seolah-olah Lampung itu nggak segitunya, padahal itu bukan tergantung daerahnya, bukan tergantung tinggal di mananya, tapi bagaimana kita mendevelop diri kita untuk selalu bertumbuh dan menjadi sesuatu berwawasan gitu. Jadi seperti kemarin, to be honest, maaf ya, seperti kemarin ada cerita tentang Lampung itu, dan dia mengata-ngatai Lampung seperti itu, sebenarnya Mami tersinggung, cuma Mami nggak mau viral gitu kan ya, maksudnya ikut di sosial media, enggak, karena menurut Mami pernah dengar seorang guru, Mami bilang begini,
Jangan tanyakan pada negerimu apa yang dia berikan padamu, tapi tanyakan pada dirimu apa yang akan kau berikan pada negerimu. Itu. Jadi bukan kita menjudge tempat kita tinggal ini sebagai begini, tapi tanyakan pada diri kita apa yang akan kita berikan pada tempat kita. Itu sih. Aku sebenarnya agak ini nih dengan statement yang itu agak sedikit ada istilahnya itu ada agak pergolakan sebenarnya. Di sisi lain aku setuju dengan semangat itu ya. Aku setuju banget tidak menyalahkan. Tapi aku punya pikiran lain gini nih. Gimana kita mau ngasih sesuatu ke tempat kita. Kamu kan udah lihat Mami. Kan udah lihat Mami kan? Ya kan? Kamu tadi bilang ternyata seorang putra daerah kan? Dan Mami bukan ini ya, maksudnya membuat sesuatu menjadi oleh-oleh Lampung. Karena pada saat itu Mami cemburu dengan Bika Ambon dari Medan. Ini gak apa-apa disebutin. Cemburu dengan Bika Ambon. Dengan brand-brand luar yang masuk Lampung. Ya enggak. Maksudnya Bika Ambon dari Medan. Terus ada oleh-oleh brownies dari Bandung. Tapi Lampung gak punya apa-apa. Nah itu kan berawal dari keresahan itu. Iya, keresahan itu. Makanya Mami bilang jangan tanyakan apa yang negerimu berikan dengan kamu, tanyakan apa yang kamu lakukan. Kamu ngeluhin tapi kamu tidak ikut membangun dia kan sama aja bohong. Gitu tapi kan? Kita udah berusaha untuk mencoba nih. Gak apa-apa. Maksudnya in other way ya memang kita butuh balancing dengan orang-orang seperti itu. Kalian yang muda-muda men-trigger para penguasa, orang-orang yang ada yang membuat kebijakan untuk melakukan sesuatu. That's But tapi harus diingat tidak dengan cara yang tidak sopan, dan harus diingat bahwa kita pun punya tanggung jawab untuk melakukan sesuatu terhadap negeri kita, bukan hanya dengan menunjuk kesalahan dan kekurangan yang ada di sekitar kita. Oke, balik lagi ke brand tadi nih, itu menarik sekali nih. Apa yang Mami lakukan ketika untuk membuild brand itu sampai orang-orang tuh terstigma ketika lo pengen beli kue harus ke UC Akmal. Sebenarnya gini, strategi awal ya. Kalau awal kan sebenarnya dalam bisnis itu ada 5 tangganya. Yang pertama starting, yang kedua profiting, yang ketiga systemizing, yang keempat copying, yang kelima kita jadi investing. Itu tangganya. Dalam kelima tangga itu ada ilmu-ilmu tertentu yang harus kita pelajari. Jadi ketika starting itu kita tidak bicara soal branding. Starting itu kita bicara soal misalnya kalau makanan uji kangen, terus kita bicara tentang suka nggak nih? Pasar mana yang mau kita lakukan? Pasar mana yang mau kita tembak? Kita belajar bernegosiasi, kita belajar bagaimana berdagang, kita belajar pembukuan yang sederhana. Jadi kalau dibilang kenapa UC Akmal bisa sampai sini, Mami belajar itu dulu. Tapi yang dilakukan adalah do your best. Tadi itu, do your best. Ketika kita melakukan yang terbaik, orang akan menilai itu, dan itu hasilnya. Tapi do your best itu seperti tadi dibilang bahwa do your best itu ya sesuai dengan mau kita. Do your best. Nanti orang akan kayak pai pisang pertama kali dibuat, Mami hanya berpikir Mami mau buat sesuatu buat Lampung, tapi tiba-tiba semua orang mengapresiasinya dengan mengcopy paste itu, ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi kalau gimana nge-branding yang pertamanya ya do your best. You do your best. Setelah itu kita ada pada tahap profiting. Itu belum juga kita bicara soal branding. Kita fokus dengan bagaimana kita bisa berjualan dengan melihat profit kita nih, kayak akuntansi sudah harus benar, kita harus hitung HPP dan lain-lain sebagainya harus jelas dan lain-lain sebagainya. Nah setelah itu baru yang ketiga ketika kita bicara soal sistem, nah kita sudah mulai, kita mau copy, istilahnya copying kan, sistem copying, kita sudah harus bicara soal branding, kita harus bisa mendelivery sebenarnya kita ingin dilihat seperti apa. Kamu pengen dilihat seperti apa. Jadi branding itu sebenarnya kamu pengen dilihat seperti apa. Tapi setelah kita tahu nih, nggak mungkin misalnya Starbucks tuh misalnya target marketnya mungkin awal ketemunya yang datang di Starbucks di sana ya, di Amerika dulu ya. Nomor uno. Iya. Misalnya Starbucks yang dia pengen, ternyata yang datang ke Starbucks itu adalah orang-orang pekerja, para profesional yang pagi-pagi mau sarapan lalalala. Nah setelah mendapatkan ini loh target market kita, baru kita membranding apa sih yang ingin kita sampaikan, mendelivery apa yang kita mulai bicara tentang customer behavior. Nah ini kan kita udah tahu nih, oh dia minumnya pagi, oh dia seneng kalau kita tuh lebih profesional. Oh mejanya harus sesuai, kita harus taruh laptop di situ gitu. Nah itu namanya branding.
di brand itu di belakang. Sampai akhirnya itu jadi talk of mind. Branding itu jadi talk of mind. Jadi tanpa kita jelaskan apa itu, siapa itu, orang udah pikir Starbucks, oh iya, Yusi Akmal, oh iya. Gitu. Menarik. Tapi masalah nggak dengan brand-brand yang kopas dengan konsepnya? Nggak salah. Justru sebenarnya gini, kalau kita mau, masalah itu selalu ada. Tapi tergantung bagaimana kita meresponnya. Ketika masalah datang, yang kita harus pastikan bahwa respon kita itu baik buat kita. Sekarang gini, ketika produk kita di copy nih, responnya kan tergantung kita. Kita marah-marah, fokus dengan orang itu, ya kan, mengcopy kita, marah-marah, terus bagaimana, kita akhirnya kita nggak kreatif inovatif lagi, ya kan. Tapi kalau kita meresponnya dengan, oh nggak apa-apa, nanti kita cari lagi, jadi nanti kita cari lagi, kita bikin yang baru, mereka bisa copy produk kita, tapi mereka tidak akan bisa mengopi inovasi dan kreativitas thinking kita itu. Jadi kita jadikan itu dorongan, jadikan itu energi kita untuk memacu diri kita lebih besar, lebih kuat, lebih kreatif, lebih inovatif lagi. Be a bouncing ball. Ball itu kalau dibanting, tambah kencang dia dibanting, dia tambah melanting lebih tinggi. Itu. Jadi tergantung bagaimana kita meresponnya. Ya, terakhir nih, mau bilang apa untuk teman-teman yang nonton ini, terutama mungkin yang tadi mencoba untuk mengkopas Mami, menjegal Mami dengan berbagai macam, mau bilang apa? That's fine. Mami cuma mau bilang begini aja. Jangan jadikan uang sebagai motivasi kita dalam melakukan sesuatu. Jadikan kebermanfaatan buat orang banyak, itu yang menjadi motivasi kita bergerak dan melakukan sesuatu. Karena manusia yang paling tinggi nilainya adalah manusia yang paling bermanfaat buat orang banyak. Bukan yang paling cantik, bukan yang paling keren, bukan yang paling kaya. Karena itu nanti uang akan mengikuti. Jadilah kamu orang yang bermanfaat buat orang lain. Ya. Kalau orang yang pengen jadi seperti Mami dan sedang berproses menjadi seperti Mami mungkin atau bahkan melebihi, mau bilang apa? Enjoy the process. Itu aja. Enjoy the process, you will find your goals. That's all. Ya, itu sih. Karena perjalanan Mami juga panjang sih. Apalagi tanya mau dipancing untuk bikin quote, apalagi. Mi, thank you banget. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Udah sharing. Alhamdulillah. Sehat-sehat Mi. Thank you udah mampir ke sini, teman-teman. Terima kasih banyak yang udah nonton. Teman-teman. Tepuk tangan dulu ya, Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, supaya makin banyak orang yang tahu perihal motivasi-motivasi ini, supaya banyak yang terpancing juga untuk bisa menjadi sosok-sosok hebat seperti Mami Yusi Akmal. Amin ya Allah, hebat. Terima kasih.